Melanjutkan video sebelum ini, yakni adalah Ganjar dicapreskan sebagai capres usungan PDIP Perjuangan, peta koalisi, peta politik pun berubah. Semenjak Ganjar maju sebagai capres dari PDIP Perjuangan, dukungan pun menyeruak dari berbagai kalangan, dari berbagai elit politik, yakni ada Hanura, ada dari Perindo, dan baru-baru ini ada dari Partai Persatuan Pembangunan. Kita tahu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan adalah anggota koalisi Indonesia Bersatu, yang mana di situ terdiri dari Golkar, terdiri dari PAN dan P3. Sebenarnya koalisi Indonesia Bersatu ini sangat solid sejak awal, sebenarnya sejak sebelum Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Tetapi ketika Ganjar diusung oleh PDIP, malah justru salah satu partai yang ada di dalam koalisi itu menyeberang ke PDIP Perjuangan. Walaupun hanya mendukung Ganjar, tetapi itu adalah pernyataan yang resmi. PLT Ketua Umum P3, yakni adalah Mardiono di Yogyakarta. Nah, ini kan sudah 90% pasti akan mengekor ke PDIP Perjuangan. Jadi sudah 90% akan bergabung untuk mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Lantas kemana dua partai ini? Dipandang bubar, sudah pasti bubar ya. Dipandang lanjut, sulit kemungkinan untuk lanjut. Dipandang membuat poros baru juga sangat sulit. Jadi kemungkinan besar kalau nggak bergabung ke Gerindra, ya bergabung ke Anies Baswedan. Dua partai ini. Kalau satu partai atau partai aparat nasional, kemungkinan besar bisa bergabung ke PDIP. Kalau Golkar sudah sulit, karena Golkar sendiri menyatakan bahwa tidak akan berkoalisi dengan PDIP Perjuangan ketika adanya isu koalisi besar yang digaungkan, disuarakan ketika buka bersama di DPP Partai Amanat Nasional. Jadi kemungkinan kecil untuk bergabung dan mengekor ke PDIP Perjuangan sangat kecil. Tapi kalau merapat ke Gerindra itu kemungkinan ada. Ataupun merapat ke Anies juga kemungkinan ada. Tinggal bagaimana memilih kursi wakil presiden atau hanya ingin mengekor. Nah, ini yang menjadi suatu awan gelapnya ya, sebagai suatu pandangan yang belum bisa kita baca. Erlangga atau Golkar ini yang mau merapat kemana? Karena saudaraku sebangsa setanah air, sejak Ganjar dicapreskan, suara dari Golkar, suara dari Erlangga ini menyatakan bahwa saya adalah capres dari KIP. Tetapi nyata-nyata koalisinya sudah pecah kongsi. P3 sudah merapat ke Ganjar Pranowo, PAN nggak tahu ya. Lantas bagaimana? Mau membuat poros sendiri itu sangat sulit. Bisa hancur loh Golkar dan PAN, walaupun secara kursi ya masih bisa lah memenuhi syarat presiden threshold. Tetapi di dalam pandangan dan pertimbangan-pertimbangan elektabilitas dari Erlangga misalkan, kalau misalkan Golkar Erlangganya calon presiden dan dari PAN Has itu jadi wakil presiden, ya akan hancur, sulit itu ya. Bisa diinjak-injak gajah di sebelahnya. Di sebelahnya ada Prabowo, di sebelahnya lagi ada Ganjar Pranowo, belum lagi dari Anies Baswedan. Ini kemungkinan kecil untuk membuat poros ya. KIP yang tersisa ini sangat kemungkinan kecil sulit ya. Kecuali kalau memang Erlangga Hartarto siap ya, siap dengan segala resiko, walaupun namanya tidak masuk dalam radar survei, walaupun elektabilitasnya kecil, tapi dia siap solid dengan PAN, ya itu menjadi opsi yang bisa lah dipandang untuk kemungkinan terjadi. Tapi kalau tidak, kemungkinan besar akan merapat ke Gerindra atau merapat ke Anies Baswedan. Tinggal mau jadi posisi cawapres atau tidak, atau hanya mengekor, kan seperti itu. Ya, jadi saudaraku sebangsa setanah air, memang peta politik sudah berubah.
Nah, tinggal ini senternya di mana, tinggal cahayanya di mana. Menurut saya ini tidak hanya permainan capres, tetapi ini juga permainan cawapresnya. Jadi 40% ditentukan oleh capres, yang 60% kemenangan itu ditentukan oleh cawapres. Jika Ganjar bisa memilih wakil presiden yang tepat, maka kemenangan akan berpihak kepada Ganjar. Tetapi jika Ganjar sulit dan tidak tepat dalam memilih wakil presiden, itu juga akan sulit. Untuk hat-trick itu sangat sulit. Tinggal bagaimana memilih cawapres yang jeli. Nah, akhir-akhir ini kan ada dua nama ya yang digadang-gadang dekat dengan PDIP Perjuangan setelah Ganjar dinyatakan sebagai capres dari PDIP Perjuangan. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno. Nama-nama ini menurut saya harus ditolak. Tidak bisa Sandiaga Uno dan Erick Thohir menjadi cawapres Ganjar, karena yang dibutuhkan, yang cocok di dalam peta politik kan biasanya kan PDIP, wakilnya itu dari Islam moderat ya, misalkan dari NU. Apakah Sandiaga Uno, apakah Erick Thohir itu mewakili NU? Menurut saya sangat no, tidak mewakili NU. Bisa dites saja rekam jejaknya. Sandiaga Uno berpendidikan secara agamanya, apakah pernah pesantren? Kemudian Erick Thohir hanya sekedar mendapatkan sertifikat keanggotaan Banser, sekedar mendapatkan sertifikat keanggotaan Ansor. Itu tidak mempresentasikan suatu suara atau kultur daripada Islam moderat. Mereka tidak punya itu. Jadi siapa wakil yang tepat di dalam mendampingi Ganjar Pranowo? Kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Pancasila.